Oke, satu, dua, tiga. Halo, Halo, selamat selamat datang datang di podcast di pertama podcast. Himasron ITB. Yeay. Oke, sebelum itu perkenalkanlah diri kita ini siapa dulu, Fat? Dari Ya kamu dulu dah. nih. Oke, aku nih ya. Jadi, eh halo semuanya. Aku Fatiha, Astronomi ITB 2018. Terus ini teman aku siapa, Dit? Dengan aku, Raditya Dika Pramukti, Astronomi ITB 2018 juga. Nah, gimana nih, Fat, kabarnya, Fat? Di tengah pandemi seperti ini, sehat kan? Oh, sehat dong, alhamdulillah. Kamu gimana, Oke. Dit? Alhamdulillah sehat nih, habis perjalanan jauh juga nih. Aman lah ya, aman. Aman, insya Allah aman. Gimana nih, ada berita-berita nggak tentang astronomi akhir-akhir ini, Fat? Wah, cukup banyak sih sebenarnya. Kayak apa namanya, sering ada highlight berita tentang misalkan meteor lah apalah gitu. Oh iya, di BTW di podcast ini kita bakal ngapain ya? Bahas Bakal apa ya? nge-podcast. Bahas apa nih? Bahas apa nih, Fat, kita? Nah, kita gimana kalau kita bahas tentang yang hits-hits akhir-akhir ini aja. Jadi Apa? kamu tahu nggak sih, sekitar dari awal tahun sih, sejak awal tahun 2020 ini tuh banyak banget berita tentang apa ya, asteroid pembunuh yang sedang menuju bumi gitu loh. Kayak wah, serem banget gitu kan. Ngeri juga ya. Eh, Katanya yang bisa nabrak itu ya, yang menghancurkan satu kota besar gitu ya. COVID aja belum kelar, ini ditambah berita-berita kayak gini. Ih, ngeri juga ya. Ya ngeri juga nih 2020. Cuman ternyata kalau misalnya kita lihat-lihat nih berita-berita tentang asteroid ini nggak cuman sekali loh, nggak cuman kayak misalkan di awal tahun doang. Nah, bahkan sebelum kita bahas di podcast ini nih, seenggaknya ada 3 berita asteroid yang sempat rame gitu, sempat apa ya, bikin orang kayak aduh tobat nih, tobat mau kiamat gitu gak sih? Oh, parah sih. Iya gitu. Nah, kira-kira kedepannya bakal ada apa lagi ya? Bakal ada Hmm, kejutan apa? Oke, jadi sebelum kalian semua panik, teman-teman bisa naik ke atas pulau kapuknya masing-masing nih. Luruskan sandaran kalian, tenangkan pikiran kalian ya kan, Ya santuy bermain kan? HP. Kita jangan ketiduran tapi ya dengerinnya ya gitu. Yuk kita mari tengok ke belakang nih. Yang katanya nih akan menghantam bumi. Gimana, Nah, Pak? jadi kalau kita throwback sedikit, pas tanggal 15 Februari lalu tuh, tahun ini 2020, itu ada Hmm? asteroid namanya 2002 PZ39 atau kodenya tuh 163373 lah, udah kayak pin ya. Oh, Nah, iya. dia tuh melintas di dekat bumi gitu. Nah, rame-ramenya tuh di Twitter, ukuran asteroid ini cukup cukup besar lah ya buat ukuran manusia. Itu sampai 5 kali panjang lapangan sepak bola atau sekitar 500 meter lah. Itu bisa Wah, dibayangin kan, gede gitu. gede banget. Maksudnya melintas dekat tuh mau nyerempet bumi gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat eh apa namanya, dari skala manusianya lah ya. Itu Ya. jarak segitu tuh nyerempetnya mereka sebenarnya masih jauh. Soalnya Oh, jarak terdekatnya aja 0,038 satuan astronomi. Nah, satu satuan astronomi itu sampai 150 juta lah, 150 juta kilometer. Berarti ini masih sekitar 5,7 juta lah ya. 5,7 juta kilometer. Nah, itu kan masih jauh gitu. Jadi kalau kalau misalkan menurut skala manusia sendiri itu masih jauh sih. Bayangin iya. jarak kita ke bulan aja masih 384.000 kilometer. Nah, Heeh. ini tuh udah jutaan gitu, jadi masih jauh sih harusnya. Oke. Nah, terus selain pas bulan Februari itu, ada juga Ya. nih pas lebih baru lagi, bulan April sama Mei. Nah, tanggal 29 April itu ada asteroid juga.
asteroid 52768 atau 1998 OR2. Jarak terdekatnya nih kurang lebih 6,3 juta kilometer. Nah itu kan kira-kira 16 kalinya jarak bumi bulan lah ya. Nah yang pada tanggal 8 Mei itu ada asteroid 2016 HP6. Jaraknya 1,66 juta kilometer dari bumi. Itu juga masih berkali-kali lipat jarak bumi bulan lah. Masih 4 kalinya. Nah dan dibandingkan 2 asteroid sebelumnya, yang bulan Mei ini ukurannya cukup kecil, sekitar 50 meter. 50 meter tuh kalau di langit ya butiran debu lah ya. Butiran debu, asik Iya. nyanyi. Sebenarnya selain 3 ini tuh masih banyak berita asteroid yang mendekati bumi. Cuman kalau kita bahas semua ya kayaknya nggak cukup sih. Oh gitu ya. Ini aku penasaran nih. Sebenarnya apa sih yang bikin suatu asteroid itu disebut berbahaya dan mengancam bumi itu? Suatu Dari yang asteroid tuh disebut bahaya dan mengancam bumi ya. Nah, kalau berdasarkan karakteristik orbit dan periodenya ya. Orbit tahu kan yang kayak jalur dia melintas gitu. Nah, berdasarkan karakteristik orbit dan periodenya, asteroid itu bisa dibagi menjadi beberapa kelas gitu. Nah, salah satunya ini NEA. Nah, dia tuh singkatan dari Near Earth Asteroid. Nah, atau bahasa Indonesianya ya asteroid yang dekat bumi gitu. Suatu asteroid itu tergolong NEA kalau jarak perihelionnya. Nah, perihelion itu jarak terdekat si objek ini ke matahari. Soalnya kan dia adalah benda yang mengitari matahari. Jarak perihelionnya tuh kurang dari 1,3 satuan astronomi. Sedangkan satuan astronomi aja jarak matahari ke bumi kan 160 juta kilometer. Nah, kalau misalkan disebut berbahaya ya, itu kan tadi yang dekat ya, bisa dibilang dekat. Kalau yang disebut berbahaya tuh ada namanya PHA, Potentially Hazardous Asteroid, atau bahasa Indonesianya sih asteroid yang berpotensi berbahaya lah. Nah, asteroid ini dikategorikan sebagai PHA kalau dia itu salah satu asteroid NEA dengan jarak perpotongan orbit asteroid dengan bumi minimumnya kurang dari 0,05 satuan astronomi dan magnitudo mutlaknya kurang dari 22. Nah kan kalau magnitudo semakin besar semakin kecil angkanya tuh dia semakin terang atau semakin panas, semakin terang gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari faktor-faktor itu sih, Dit. Aku dengarnya kok ribet ya. Aku pusing sendiri nih. Jarak perpotongan orbit yang minimum Tolong dong jelasin. Si jarak perpotongan orbit minimum ini tuh kalau dalam bahasa Inggris ini bisa disingkat sebenarnya. Jadi MOID itu MOID, minimum orbit intersection distance. Nah, gimana ya digambarinya? Mungkin gini. Kan bumi punya lintasan orbit mengelilingi matahari, ya kan? Iya. Betul. Nah, si asteroid PHA ini juga punya. Asteroid PHA ini lintasan orbitnya memotong bumi. Nah, motong lintasan bumi tuh. Nah, ketika memotong orbit bumi, jaraknya dengan kita kurang dari 0,05 satuan astronomi. Nah, kalau kurang dari itu atau sekitar 7,5 juta kilometer, nah itu tergolong PHA. Oke. Kalau misalkan magnitudo mutlak, nah ini tuh tadi bahasa gampangnya terangnya suatu objek gitu, suatu objek yang kita lihat. Nah, kalau dalam bahasa asteroid, magnitudo mutlak ini ada hubungannya sama ukuran sih. Jadi kan kalau misalkan ukurannya sangat besar, magnitudonya berarti dia makin bisa kelihatan dong kalau besar gitu kan. Nah, dengan berbagai perhitungan, asteroid dengan magnitudo mutlak kurang dari 22 itu ukurannya bisa lebih dari 140 meter. Jadi termasuk besar gitulah. Soalnya kalau misalkan magnitudo mutlak itu dia makin kecil kan makin dalam asteroid nih makin besar berarti.
Jadi Oh, kebalikannya. gitu. Wah, kalau Nah, kalau itu mm-mm. dari ukuran aja nih, asteroid yang lewat 15 Februari dan 29 April itu PHA dong ya? Oh Apa gimana? iya, benar. Oh, benar. Kalau kalau misalkan dilihat dari ukurannya sih iya gitu. Tapi kita nggak boleh lengah juga dong sama yang kecil-kecil. Nah, kenapa tuh kok bisa gitu? Malah yang kecil kita boleh lengah, kenapa tuh? Ingat gak sih cerita meteor yang meledak di langit Rusia? Oh, tahu 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 tahu. Nah, Yang yang buat langitnya jadi cerah banget ya? iya bener, kayak kayak ada kilatan gitu. Ya 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 ya. Nah, ini tuh apa sih kasus Chelyabinsk ya gitulah pokoknya. Kalau misalkan kalian mau cari, Mm-mm. jadi meteorit itu asalnya adalah asteroid berukuran 17 meter yang emang Iya. ngarah masuk ke bumi. Nah, di situ bahayanya. Jadi cuman 17 meter gitu. Tapi Mm-mm. karena dia ngarah ke bumi itu bahayanya. Nah, dia tuh masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan 64.370 km per jam. Dan dia Wow. meledak pada ketinggian sekitar 19 sampai 24 km di atas permukaan bumi. Nah, efek ledakannya ini nih, itu dia bisa sampai 470 kiloton TNT dan menimbulkan sekitar 1000-an korban luka dan cedera. Jadi sebenarnya kita nggak boleh lengah juga sama yang kecil-kecil. Ya, ya, ya. Gede juga ya. Ledakannya 470 ton TNT loh. Wow. Tapi gini, Fat. Tapi di berita tuh potensi nabrak kan masih ada kan? Nah, iya, potensi nabrak masih ada sebenarnya. Cuman kalau misalkan dihitung-hitung nih, kan ada tuh ilmunya buat ngitung probabilitas dia bakal bener-bener mengarah ke bumi apa enggak. Nah, pas dihitung, Oh, peluangnya ternyata sangat-sangat kecil, walaupun oh, ukurannya gede dan dekat ke bumi gitu. Lagian kalau misalkan berdasarkan laporannya di di NASA, dia tuh bilang kalau asteroid ini tuh mendekati, jadi bukan menabrak sebenarnya. Dari lintasan orbitnya juga mereka nggak akan masuk ke bumi gitu. oh. Jadi, Fat, ada nggak sih lembaga yang ngawasin objek-objek berpotensi berbahaya kayak gitu? Objek-objek yang Hmm. mendekati bumi, yang mau menabrak bumi gitu ada nggak sih yang ngawasin? Oh ada dong. Mereka jadi kayak the Guardians of the Galaxy. Apalagi semenjak kejadian Chelyabinsk yang lalu, pengawasan objek dekat bumi jadi diperketat. IAO, International Astronomical Union atau Persatuan Astronomi Internasional, memiliki badan yang khusus menghitung dan mengarsipkan objek-objek dekat bumi yang teramati, yaitu Minor Planet Center, dan bekerja sama dengan salah satu bidang milik NASA yaitu CNEOS, Center of Near Earth Object Studies. Lembaga yang melakukan pengamatan deteksi dan survei langit itu buat objek-objek dekat bumi ya, itu juga banyak. Nah, seperti teleskop Pan-STARRS dan sistem pemberitahuannya University of Hawaii yang namanya Atlas. Terus penelitiannya MIT yang namanya Linear. Dan masih banyak lagi. Setelah disurvei dan mendapatkan objek-objek yang tampak mencurigakan, diadakan pengamatan lanjutan. Jadi observasinya tuh di follow up lagi gitu sama lembaga lain untuk mendapatkan lebih banyak data. Nah, data tersebut digunakan untuk menghitung karakteristik orbit hingga fisis asteroid. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan nih, bahaya atau enggak sih si objek dekat bumi ini. Ada juga salah satu subbidang di NASA, masih dalam CNEOS itu, yang memperkirakan impact kalau kena bumi dari statistik data-data yang masuk itu tadi. Nah, di beberapa negara kayak Amerika, bahkan udah ada peraturan yang mengatur mitigasi bencana yang disebabkan oleh benda luar angkasa itu. Oke oke. Kompleks juga ya kalau aku dengar ya. Bagus sih, bagus. Sebenarnya objek-objek dekat bumi ini cukup kompleks ya. Dan mereka ada banyak banget, banyak 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 sekali ya. Asteroid yang terdeteksi aja ada ratusan ribu dan objek dekat bumi yang terdeteksi ada puluhan ribu. Belum lagi yang belum terdeteksi gitu. Karena keterbatasan alat kita, karena kecil dan lincah nih. Kayak balita baru
bisa jalan gitu ya. Orbitnya dapat berubah kan, dan dari yang awalnya aman bisa jadi berbahaya atau bahkan kebalikannya gitu. Karena kesenggol benda lain atau bahkan sekecil efek gravitasi karena adanya banyak benda Bener banget. bermassa di sekitarnya. Hmm. Jadi emang perlu adanya survei ya dan pengamatan terus dan datanya dipublikasikan secara transparan supaya seenggaknya kita dapat sebagai manusia bisa meminimalisir lah dampak dari bencana alam seperti ini gitu. Wah, Ya, terima bener kasih Pak. banget. Aku jadi tambah tahu nih berkat kamu nih. Wis. Nah, sebenarnya aku Hah? juga jadi nyadar sesuatu gara-gara kamu nih, Dit. Nah, mungkin gara-gara banyaknya berita yang kayak gini, yang Hmm? mungkin tujuannya biar orang-orang tahu lah ya. Cuman harusnya itu memang ngasih tahu kita, tapi bukannya bikin kita parno gitu. Karena Oh. toh sebenarnya udah sehari-hari tuh ada aja benda langit yang emang deket ke kita, ya nggak sih gitu. Dan menurut aku cukup bagus loh media kita mulai menyiarkan informasi seperti ini. Mm-mm. Mm. Hanya saja kalau mereka tidak melebih-lebihkan nih, kata kamu tadi. Iya Jangan bener. sampai meresahkan masyarakat ya. Masa kemarin ada entah jokes apa beneran apa tuh lelucon apa gimana tuh. Orang sampai jual rumah buat pindahan gara-gara takut kena asteroid yang nambah bumi. Kan aneh juga. Kita juga cross check lah paling enggak, jangan langsung melahap informasi yang beredar, jangan gegabah lah kita. Bener banget. Jadi kalau kayak broadcast di grup WhatsApp keluarga gitu kan, set nyebar hoaxnya cepet banget itu. Yang kayak gini nih juga mungkin bisa mendorong semangat untuk berdoa, beribadah, Iya, Dit. serta Tobat gitu ya. tentu saja bagus ya, ya Allah, menyadarkan kalau hidup ini tidak sekalem itu gitu loh. Bener banget nih. Oh ya, Fat, gini, tahu nggak kenapa podcast ini dipublikasikan hari ini? Nah, apa tuh alasannya? Kenapa ya? Apakah Hmm. ada teori konspirasi di balik tanggal sekarang? Konspirasi mulu. Bukan berita konspirasi nih. Gini, aku jelasin nih. Jadi sebenarnya hari ini tuh ada hari asteroid gitu, Fat. Oh alah, kenapa asteroid ini ulang tahun? Asteroid ulang tahun katanya. Hari ini tuh hari asteroid jatuh pada tanggal 30 Juni. Ini dalam rangka memperingati peristiwa yang terjadi di Tunguska, Rusia pada tanggal yang sama di tahun 1900. Peristiwa ini cukup misterius kala itu, ada bola bercahaya di langit, lalu suara dentuman, lalu gempa. Nah, gelombang seismik terdeteksi oleh negara-negara di Eropa. Dikiranya ada aktivitas vulkanik dari dalam bumi, tapi ternyata bukan. Untungnya nih kejadian tidak dekat-dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, peristiwa ini berhasil mendatarkan hutan di Tunguska seluas 2000 km Wow. persegi. Gila banget itu. Datar, nggak ada kawah gitu. Kalau misal ada dentuman batu raksasa dari luar angkasa, hasil penyelidikannya pun tidak ditemukan batuan mencurigakan gitu. Wah. Ini bener-bener datar gitu, kayak misalkan wajah doi kalau di PDKT-in gitu ya. Mulai nih nyangkut-nyangkut ke masalah. Apa sih? Yang bikin datar ini bener-bener lenyap tanpa jejak. Kalau ada pun adanya pecahan-pecahan kecil gitulah. Tapi setelah dihitung-hitung, dampak ledakan yang bikin kayak gitu tuh setara 15 megaton TNT loh. Wah, Wow. gede lah. Jadi bayangkan lah ya. 185 kali lebih kuat daripada bom atom coba Oh di my Hiroshima god. tahun Kuat banget ya. 1945. Diduga ledakan ini terjadi karena ada komet yang masuk ke atmosfer bumi lalu pecah
dan meledak. Namun sebelum sampai di tanah, dia itu telah habis terkikis oleh atmosfer terlebih dahulu. Dugaan lainnya dan yang paling kuat menurut NASA adalah batuan asteroid. Dia pecah karena tekanan dan gesekan saat memasuki atmosfer bumi, dan peristiwa ini melepaskan energi yang sangat-sangat besar dan menghasilkan gelombang seismik yang terdeteksi itu di atas Oh, bumi. Ini berarti peristiwa besar nih, peristiwa besar pertama pada abad ke-20 yang dirasakan langsung oleh beberapa generasi sebelum kita, yang tercatat yang disebabkan oleh benda dari luar bumi yang dampaknya benar besar itu. gila Yang juga dampak ya. benar-benar luar biasa. Orang-orang NASA yang bergelut di bidang benda kecil tata surya aja kalau dikasih kalau dikasih kata asteroid. Nah, ini nih. Katanya sih yang terpikir pertama adalah peristiwa Tunguska ini. Di website mereka bilangnya gitu. Makanya jadilah hari asteroid di Oh hari. gitu. Jadi emang kayak ada kejadian ya ternyata di masa lalu. Oh Mm-mm, iya, betul. aku mau menebak tujuan adanya hari ini. Maksudnya kenapa hari ini jadi Asteroid Day gitu, selain yang tadi ya. Sok mangga nih apa nih tebakannya? Nah, hari asteroid ini setidaknya dia ada untuk menyadarkan pentingnya kesadaran manusia untuk mengenal peristiwa langit di dekat kita. Ya seenggaknya supaya kita bisa kayak mengantisipasi gitu peristiwa yang sama kayak yang ditunggu sekali itu. Jadi dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi karena adanya peristiwa alam yang disebabkan oleh asteroid dan benda luar angkasa lainnya. Hmm. Setelah aku dengar-dengar kok mirip ya sama yang aku bilang tadi di sebelumnya. Tapi benar-benar. Aku tambahin lagi ya. Selain Oke. meningkatkan kesadaran supaya manusia nggak punah, hari ini juga bertujuan untuk mengedukasi kalau asteroid itu nggak cuma bikin kita takut. Nah, gitu. Kita dapat mempelajari bagaimana pembentukan tata surya dari Ah, asteroid. bener banget. Hmm, bagaimana kita bisa memanfaatkan asteroid. Siapa tahu di masa depan kita bakal ngirim wahana meneliti sampai menambang mineral di sana. Bisa tuh collab sama ya Oh, itulah yang bisa. Iya, tau mereka. lah. Kita bisa mengenal siapa kita dan bisa sadar diri juga dari asteroid gitu. Mantap, Dit. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya, Fat, dari pembicaraan kita hari ini nih? Wah, setelah ngobrol-ngobrol nih tadi selama berpuluh-puluh menit ya, asteroid itu ternyata ada banyak, guys. Jadi saking banyaknya dan cukup kompleks, eh apa ya? Jangan jangan kaget gitu kalau misalkan ada berita asteroid mendekati bumi, karena ya itu hal yang sebenarnya biasa gitu. Nah, Betul. terus apa lagi nih, Dit? Yang itu, yang kedua tuh jangan termakan hoax. Jangan gampang percaya tuh kiriman dari grup keluarga, itu perbanyak baca dan verifikasi berita yang kalian dapat gitu. Bener Jadi banget. kalian tuh langsung menyebar akhirnya orang jadi panik dan bertingkah laku tidak wajar gitu. Selanjutnya apa, Fat? Apa ya? Hmm, mungkin kita emang harus sadar kalau di bumi ini tuh kita sebenarnya nggak aman-aman aja gitu, nggak adem ayem banget sebenarnya, karena ya Mm-mm. tadi kehidupan kita di bumi ini juga bisa eh, ter apa ya bisa terdampak sama hal-hal yang ada di luar sana, makanya kita harus banyak belajar juga nih tentang alam semesta. Tuh betul sekali. Nah, ini nih. Oh, sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Asteroid ya untuk kalian semua. Selamat Nah, hari itu asteroid. nah jangan lupa itu tadi pesan-pesan kita yang di akhir tuh, jangan termakan hoax lah, gitulah. Pokoknya jangan gampang percayalah kalau ada berita-berita yang kira-kira terlalu ekstrim gitu. Pokoknya kalian harus validasi berita tersebut. Jangan asal kirim-kirim gitu ya, Fat ya. Bener guys, kita harus cross check berita, dan dari cross check itu sendiri kita
bisa jadi dapat ilmu yang baru loh, insight yang baru. Jadi so keep learning guys. Oke. Oke, begitu guys. Jadi cukup ya kita kayaknya hari ini ya, Fat ya. Wah, Apa cukup mau nih kayaknya. nambah lagi? Oh, enggak. Nanti itu ada sisi lain lah, Dit. Oh, siap. Oke. Jadi tetap jaga kesehatan ya guys di tengah pandemi kayak ini. Kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer. Jangan lupa tuh harus tuh ya. Iya benar, Jangan patuhin protokol kesehatan. betul, jangan mentang-mentang kita masih muda, kalian aku kuat, imunku kuat. Nah, tapi kalian nggak sadar tuh, kalian bisa menularkan ke orang lain gitu. Benar, guys. Oke, itu aja ya, Fat kali ya. Oke, itu mungkin sekian podcast pertama Himas ITB ini. Yeay, selamat menikmati aktivitas Anda selanjutnya. Dadah teman-teman. Oke, berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.